ketika ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tidak halalnya harta itu didakwakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodin. Jangan sekali-kali kau makan hartanya orang lain dengan cara batil kecuali dengan dagang yang tarodin. Nomor loro dawuh Kanjeng Nabi la yahillu malum li'in ila biti binafsin. Hartanya seseorang siapapun kalau tidak dibinafsin, tidak ikhlas, tak boleh. Kecuali yang wajib. Yang wajib itu masih gak ikhlas, apa enggak boleh. Seperti kewajiban zakat. Niku dawuh Gusti Allah khul min amwalihim sedekah cukup paksa. Tapi ini negara Islam. Nah, pemerintahan Islam di Indonesia cukup paksa geger. Masalahnya apa? Karena walaupun zakat itu semestinya ditangani oleh negara kalau zakat batin, aku zakat zahir, tapi ini negara tidak bisa menangani zakat secara keseluruhan karena kalau kewajiban dari pemerintah mestinya semua rakyat. Nah, sementara di sini nggak bisa semua rakyat karena ada Islam, ada non-Islam. Terus yang Islam diwajibkan zakat gak bisa karena masih ada kewajiban pajak. Makanya akhirnya dua. Nah, makanya pemerintah gak bisa sehingga dengan gak bisa menekan khud min amwalihim akhirnya yang mau bayar zakat saja. Asli nih kalau di situ urusan zakat ikut diambil paksa, ridho gak ridho ya gak masalah, mergo pancen hak fuqara masakin atau orang yang menjual barang saman sudah diterima, uang diterima, barangnya gak diberikan, dipaksa diambil, gak masalah itu karena memang bukan hak, bukan haknya. Tapi kalau haknya yang selain kewajiban berarti kewajiban menyerahkan, itu berarti harus dibinafsin. Ketika turunkan ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan cara zalim berarti tidak sah, tidak dengan akad yang benar, tidak dengan transaksi yang benar. Innama yakluna fi butunihim naro, berarti makan hartanya cah yatim, makan neraka. Bahasa selalu nasairo dan akan masuk neraka sair. Tapi walaupun hartanya yatim tapi wis didol, kita membeli dari hartanya yatim ya enggak masalah. Nah, bukan hartanya yatim lagi. Ada ya harta kita beli. Nah, makanya ini termasuk yang salah kaprah yang tahun kemarin masalah uang dana haji yang mencapai 98 triliun itu akan diinvestasikan untuk infrastruktur. Wah, banyak yang protes, gak boleh, gak halal karena ini dana haji kok digunakan untuk jalan yang berarti itu yang berarti dananya orang Islam kok digunakan jalan yang menempati adalah orang-orang selain Islam dan seterusnya. Nah, ini yang jelas orang yang nggak pernah ngaji, belas gak iso ngaji juga nih. Loh, kalau sudah diinvestkan, ini bukan dipinjam, bukan diminta, bukan tasarrufnya, ini berarti ya sudah miliknya pemerintah kalau sudah diinvestasikan di sana. Berarti miliknya si pemborong atau sebagainya niku. Sehingga walaupun tadi digunakan membeli dikenakan jalan ini bukan karena harta haji digunakan
jalan Anda. Karena haji ini dalam invest itu mendapatkan laba. Nah, kalau hartanya dimakan orang lain dengan didasarkan atau ditransaksikan nggak boleh, berarti orang-orang yang hartanya untuk masjid terus digunakan membeli besi di Cina ora oleh kembalian ya, karena nanti uangnya diambil Cina. Ya enggak, ya apa-apa karena itu sudah miliknya Cina. Itu bukan berarti wah ini uang masjid diambil Cina. Nah, bukan. Ini kita membeli di Cina gitu loh. Invest juga seperti itu gitu loh. Orang terus haji ini digunakan untuk jalan, bukan. Invest ini berarti cara gampangan itu pun kayak kerja untuk membeli barang, dan tujuannya di sini ada mendapat laba. Ya sudah. Ini. Kadang yo gak ngerti ini. Oleh karenanya harta-harta yang itu sudah diberikan dengan tibi nafsin, baik tibi nafsin itu diketahui dengan lafaz atau dengan korina, itu gak masalah. Yang asalnya tadi ketika ada ayat itu diturunkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Kehidupan sahabat waktu niku kurang harmonis. Loh, kenapa kok tidak harmonis? Sebab ngurusi bondone cah yatim gak ada yang mau. Sehingga pemilikan anak yatim terbengkalai. Karena khawatir mangan bondone cah yatim. Mendingan gak ngurus saja daripada katut. Nomor 2, ketika dia itu mendayu yang rumah bapak dikasih makan, gak mau. Nang bibi dikasih makan, gak mau. Nang saudarane dikasih makan, gak mau. Kenapa? Karena takut gak ikhlas, gak dibinapsi. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang sangat lebar sekali. Laisa alal a'ma haraju wala alal maridi haraju wala alal a'raji harajun wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum au buyuti amamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatihah au sadiqikum. Walaisa alaikum junahun antakulu jami'an au astata. Laisa alaikum junahun antakulu jami'an au astata. Lah, tengriki bebas. Laisa alal maharajun. Wong wuta niku ora termasuk dosa. Makanya kita mangan bareng wong wuta. Yang sehingga orang wuta niku kan lek njukuk lawuh sing api-api ora aruh ora ketok. Niku halal. Karena umumnya rido. Terus makan karo wong lara kan ora iso dokoh lho. Sampeyan luwe pisan sehat mangan karo wong bareng kan wong lara yo gak apa-apa. Walal maridi wala ala raji wong pincang. Iku yo mangan yo ora dokoh. Wala ala anfusikum antakulu min buyutikum, dan tidak apa-apa bagi kamu mangan di rumahmu dhewe. Au buyuti abaikum to mangan di omahe bapakmu. Au buyuti ummatikum omahe mbokmu. Au buyuti ikhwanikum au utawa omahe dulur lanang. Au buyuti akhawatikum utawa omahe dulur wadon. Au buyuti amamikum utawa omahe paman saking bapak, paman dulur lanange bapak istilah dulur lanange bapak atau dulur lanange mbah. Au amati au buyuti amati iku utawa mangan di omahe dulur wadone bapak. Au buyuti akhwalikum utawa mangan di dulur wadone dulur lanange mbok. Au kholatikum au buyuti kholatikum utawa mangan di omahe dulur wadone mbok.
Au mamalaktum mafatihah, atau kamu makan pada rumah yang kamu diserahin kunci, disuruh ngerawat. Au mamalaktum mafatihah. Au sadiqikum, atau kamu makan di rumahnya saudara. Sodik itu boloplek. Boloplek ini ya kanca akrab. Sodik itu mayafrahu li farafika wa yaksanu li husnika. Ketika dia susah kamu susah, dia gembira juga kamu gembira. Itu namanya sodik. Kalau dia senang kamu ya senang, dia susah ya kamu susah. Laisa alaikum man takulu jami'an awastata, mangan bareng atau mangan dewe-dewe piringan. Mangan bareng itu eblekan. Nah, utawa astata mangan dewe-dewe ini enggak apa-apa, kudu sekarang mangan. Nah, dalam ayat ini tidak menyaratkan ridho atau tidak. Digabungkan, dikabulorasikan dengan ayat la taqulu amalakum bainakum bil batil lan takuna tijaratan ta'taradin, dengan hadis la yaqilu malumrin ila binafsin. Ini akan bisa menelurkan hukum bahwa binafsin itu bisa diketahui dengan korena. Mergane lagi gur mangan barenge biasa kan yo rido to. Terus ben mangan namanya bapake masa ya mesine sak warek-wareke bapake wis meneng masa dipangan anake kate muring-muring kan yo ora. Mangan di mboke, mangan di pamane, enggak apa-apa. Sehingga dari sini akan menelurkan hukum tidak apa-apa menggunakan hartanya orang lain ketika ridho, baik ridho niku secara soreh dijelaskan atau ridho karena korena. Korena niku ndelok gerakate kebiasaane dia ridho. Sehingga Ibnu Hajar menjelaskan ketika ditanya hal akhdhu syai' bi ilmi ridho makhsusun bidiyafah am amun fi kulli syai'. Ibnu Hajar dipuntang lenting. Mengambil hartanya orang lain yang diperbolehkan disebabkan tahu kalau dia ridho, ini khusus dengan suguhan. Kan wau suguhan toh, rusane pangan-mangan kan suguhan. Apakah umum pokok sing penting orang lainnya itu ridho? No problem. Jawab Ibnu Hajar, bal amun fi kulli syai'in ulima ridauhu duna au ulima ridauhu khalaftu. Kita boleh mengambil hartanya orang lain yang jelas kita ketahui dia ridho atau zon qawi ridho. Tentunya untuk memandang itu ridho ya dilihat satu sedikit banyaknya. Sedikit ya ridho lek akeh kan yo biasa grenjel lek. Grenjel yo gak halal. Kedua dilihat dari sisi luman dan bakhilnya orang tersebut. Lek potongane ngono kae rada medhit cukup yo rada senep tangan wetenge. Lek kae enggak, lek wong sing kae enggak. Mergo karakternya memang loman meditnya tahu. Kudu dipertimbangkan di sana lagi. Terus dilihat sapa dhek, akrabe sapa. Kadang lek rodok wong sentimen masih sedikit dipangan yo wogel gitu ya. Tapi lek kekasih ngono mbok akeh mangga enggak masalah. Ini di antara korena-korena yang memperbolehkan. Sumain bana khilafuhu, kok ternyata setelahnya dimakan bi ilmi ridho ternyata dia tidak ridho. Falai arad wajib kembalikan. Wajib diserahkan. Kecuali falai doman. Wajib doman. Karena itu hal-hal yang belum termaktub di dalam kitab fikih, belum contohkan dalam kitab fikih seperti sekarang namanya wakaf tunai. Jadi kene wakaf tunai niku mewakafkan uang.
di mana uang ini dikembangkan, entah didivisitukan atau diperdagangkan, nanti yang ditasarufkan hanya labanya doang. Sedangkan modalnya tetap dikembangkan. Ini kalau kita berbicara di dalam bab fikih wakaf enggak sah. Kenapa? Karena wakaf itu harus barang yang muntafa'an bih mak baqai ainihi. Barangnya bisa diambil manfaat dan hanya masih ada. Jadi yumkinu intifa'uhu ma'a baqai ainihi. Karena jenenge wakaf itu dibiarkan gak iso ilang-ilang, berarti seperti tanah dan seterusnya. Ini kalau kita masukkan wakaf di situ gak cocok, gak boleh memang. Tapi kalau kita kembalikan pada esensial, menyaratkan semacam itu boleh. Itu hartanya sendiri. Dia ridho, ikhlas, gak masalah. Gak ada tuntutan di akhirat. Kalau masalah sah dan tidaknya, ini kita gak terfokus dalam fikih yang ada, tapi ujikan, undang-undang ujikan bagaimana? Kalau undang-undang ujikan yang pemerintah mempersilahkan wakaf tunai, gak apa-apa ya sah, itu aja. Yang sehingga ada tuntutan nanti kalau memang gak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah. Makanya urusan sah dan tidaknya transaksi di sini itu mengikuti undang-undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Sedangkan kitab-kitab fikih itu sebagai sarana untuk merumuskan undang-undang. Jadi nggak boleh kita menghukumi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Itu malah menjadi menjadi masalah. Nih, makanya wakaf tunai nggak masalah. Sing wakafkan yang punya uang ridho. Nah, terus bagi yang tasarufkan, karena tujuannya tadi itu di dalam masalah tasarufnya ini yang untuk labanya tasarufkan kepada orang lain, sedangkan namanya modalnya kembangkan terus. Ya tidak masalah. Tujuannya seperti itu harus diikuti. Bagaimana di sini jawabkan laukol api disaksin ayam kasejin lam yabi min khairihi. Tak boleh dilakukan kepada orang lain. Di sini letaknya wakaf tunai dilegalkan semacam itu. Gak apa-apa, pokoknya sementing orang lain itu adalah ridho. Makanya Syekh Sufyan Tsauri itu ketika pergi, ketika tidak ada di rumah itu panganane, daharane itu jintek karo kancane. Nah, setelahnya dia pulang, kancane malah justru mengatakan, "Hadza tunabbihuna ma fa'alahu salas." Inilah yang dilakukan oleh ulama salaf yang muni kuwi ngelingno ora apa-apa wis ngene. Karena kanca ya kamu senang ya aku senang, kamu suka ya aku suka, kamu gak suka ya aku gak suka, ngoten ngene. Gak masalah. Makanya saya Abidin niku tanglet dateng fuqaha. Ma hukmu ahdi malil ghair fi kaisi min ghairi idnin. Halal enggak njukuk duwite wong liya ndek kantong saya kesan tanpa izin. Wah, jawabe jelas formal haram. Nah, terus saya Nabi itu dawaken, lasta bisa dikin, ngono awakmu duduk kanca. Kalau kanca ya halal, usah ditikung kok. Nah, kalau gak halal grundel itu bukan kanca sebenarnya. Hanya kanca formal saja ya. Sebab kanca sebenarnya kalau kamu suka ya kak saya suka. Berarti kalau kamu ngambil itu suka, saya juga suka. Ini aku definisi kanca. Kalau kamu susah ya saya susah. Nah, model ilmi ridho ini dikembangkan ke masyarakat kita banyak sekali. Di antaranya
Kalau kita ke warung besok tahu transaksi loh. Enggak pernah kita transaksi. Ya wis cukup rondo royal. Niku tapi goreng. Yo njaluk teh, njaluk apa ngeten niku kae mangan. Ini kan enggak ada harganya berapa terus nanti dikerto haji. Ini bagaimana? Halal ngambil semacam itu karena dia ridho, tapi ridhonya itu dibayar. Karena ridhonya dibayar, ya harus dibayar. Iku mimbabi itlafi malil ghair. Domanu itlafil mimbabi domanu itlafil malil ghair, yaitu dari golongan mengganti barangnya orang lain yang dirusak, dan dia yang dirusak niku ridho ka apa-apa. Memang kita ngerusak barangnya wong liya gak oleh haram. Itu kalau dia ndak ridho. Kalau ridho gak masalah. Padha karo nyidek-nyidek niku ngidek-ngidek wong haram. Ha tapi jajal diidek kok lara kabeh wae. Iku nggih ngono. Dirusak boleh karena memang diharapkan dirusak mergo ben laku wae. Ndak masalah semacam niki ngoten lho. Lha iki cara fikih ora oleh kabeh. Tapi kan kembali kepada esensi saja bahwa mengambil hartanya orang lain, merusak hartanya orang lain dengan ilmi ridho itu boleh. Yang sudah barang tentu nanti di dalam menggantinya ya sesuai dengan kimahnya, dengan harga layak. Harga layak yang sudah barang tentu ya sesuai dengan situasi kondisi wal domisili. Mungkin domisili di bawah dengan di atas gunung seperti Muria itu beda. Nah, terus dalam kondisi dalam situasi di keramaian, misalnya ada apa itu namanya rame-rame bukaan giling apa jenenge royal, atau ada pengajian, ada apalah. Dalam dengan yang normal ya beda semacam itu. Kalau minta kepada yang lebih dari itu ya haram. Berarti hukumnya ngemplang niku ya haram. Hal ini juga berlaku dalam masalah berobat. Berobat itu kayak obat ngono kae disuntik ngono kae gak ono hitung-hitungan terus ditarik. Nah ini kalau dokternya ngarik ini di atas harga standar ya haram. Nah, cuma untuk standarnya ini yang kita gak bisa di dalam masalah itu. Mereka tingkatan dokter proporsional atau spesialis dengan dokter umum ya beda. Nah, ragam resepnya juga beda. Nah, cuman kalau di dalam dokter tidak ada yang menawar sama sekali. Apa sing kata dokter niku sabda Pandhita Ratu. Pira ya digolekno bayaran ya. Golekno. Gak duwe ya sawah-sawah diiris ngene. Kan dokter kan semacam itu arune. Lah iki harus amanah dokter. Kalau sampai ngemplang ya dosa. Ngoten lho. Lah tahu ngemplang dan tidaknya niku sing ngerti dokter. Saya sendiri gak tahu niku mergo regane obat ya ora harus marang ora kan dhek sing paham terus ilmune barang sing larang kuwi.